Peristiwa kelahiran Dajjal. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, Dajjal ialah makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan tinggi makhluk ini sampai menjulang ke langit. Mempunyai mata satu dan dalam keningnya ada tulisan kafir dengan menggunakan bahasa Arab dan akan muncul ketika hari kiamat datang. Seperti sabda Rasulullah SAW, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkan, Dukhan atau asap, Dajjal, Dabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 khusuf atau dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengusir atau menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis riwayat Muslim 2901. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tanda-tanda pada hari kiamat datang salah satunya adalah adanya Dajjal. Namun, bagaimana sebenarnya sejarah kelahiran Dajjal? Berikut penjelasannya untuk Anda. But your Lord is not one eye. Ibu dan ayah Dajjal adalah penyembah berhala. Postur yang dimiliki oleh ayah Dajjal adalah berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang, dan memiliki payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yahudjah yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Rasulullah SAW bersabda, ayah dan ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Berhala yang mereka sembah berupa patung sapi betina. Namun bagaimana mungkin patung tersebut mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan anak laki-laki seperti yang disebutkan pada hadis tersebut? Diceritakan pada suatu malam, kedua suami istri ini seolah-olah mendengar suara dari patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa sang patung telah meridhoi mereka dan berkehendak memberikan mereka seorang anak. Sesungguhnya, jin dan setan dapat melihat hal gaib, tetapi tidak dengan manusia. Jin dan setan bisa melihat apa yang ada dalam jasad manusia seakan-akan kedua mata mereka adalah sinar X sehingga bisa melihat kandungan sejak awal. Namun, jin dan setan tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka juga tidak tahu apakah janin itu laki-laki ataukah perempuan. Namun pemirsa, mereka, jin dan setan mengetahui keinginan sepasang suami istri itu yang mengharapkan anak laki-laki. Karena itu, mereka memperdaya kedua manusia penyembah berhala itu seakan-akan mereka yang memberi karunia anak dan meminta korban-korban sebagai sesembahan. Demikianlah yang diperbuat oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia. Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis, karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu sehingga menyebabkan kematiannya. Sabda Rasulullah SAW tersebut membuktikan bahwa Dajjal telah membawa kesengsaraan bagi ibunya. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan tersebut, sang ayah pun merasakan hal demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah, setelah kira-kira selama 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak, merangkak, dan berjalan seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ia mencoba memahami apa yang terjadi. Kemudian ayahnya memanggil tetangganya, dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian, hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa berkah. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksanya untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata.
Karena itu ayah Dajjal dipaksa mengaku bahwa dia sendirilah yang telah mengangkat anaknya dan menaruh di pangkuan patung sapi tersebut. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim kota dan dirawat dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, rupanya ayah Dajjal tidak kuat lagi, maka terpaksa ia mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal itu diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena anaknya telah disita oleh tuan hakim kota. Dalam keterasingannya itu, maka meninggallah ayah Dajjal dalam penderitaan. Namun pemirsa, semua riwayat ini adalah tidak sahih. Lantas kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menetapkan perkara gaib berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, penduduk negeri itu dilanda bencana dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memusnahkan negeri itu dan ia memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami oleh Dajjal dikenal dengan nama Jazirah Al-Su Ar-Rahib wa Ad-Dabah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang telah menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dan Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman." Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah Abdullah bin Salam bin Syar. Riwayat tersebut tidak ada asal-usulnya secara jelas, maka dari itu kita sebagai umat muslim tidak boleh meyakininya. Lalu pemirsa, setelah Dajjal dilahirkan, berapa lamakah dia akan hidup? Rasulullah SAW bersabda, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi adalah sama seperti hari yang biasa. Dajjal akan hidup selama 40 hari saja. Dengan demikian, hari pertamanya adalah sama dengan setahun, dan hari kedua sama dengan sebulan, dan hari ketiga sama dengan 1 minggu, dan hari-hari biasa Dajjal akan sama seperti hari-hari biasa umat manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, dari pembahasan kali ini, kita telah mengetahui bagaimana asal-muasal Dajjal berasal. Sesungguhnya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kepastian kapan datangnya hari kiamat, termasuk di dalamnya kapan Dajjal akan turun ke muka bumi dan mengaku sebagai nabi. Sesungguhnya, hanya Allah yang maha mengetahui segalanya. Semoga dengan tayangan tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.